Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Skarkinasih dengan NIM 19130211023 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu pendidikan dengan topik sekolah kembali dibuka pada saat new normal. Pemerintah telah mengeluarkan aturan physical distancing di mana kita harus menjaga jarak dan menghindari kegiatan berkerumun. Untuk itu, banyak sekali kegiatan yang dialihkan dan dikerjakan dari rumah. Salah satu contohnya yaitu kegiatan pendidikan. Dengan adanya peraturan ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring ataupun secara online, tidak mengenal jenjang dari jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kita telah melaksanakan kegiatan daring ini selama kurang lebih 3 bulan dan banyak kontra dan pro terhadap kegiatan seperti ini. Selama menjalankan kegiatan daring ini, banyak sekali keluh kesah yang dirasakan oleh siswa atau peserta didik, tenaga pendidik, atau guru maupun orang tua. Banyak siswa yang mengeluh karena kurangnya efektif dan relatif tidak kondusif. Selain itu, penyampaian materi yang kurang maksimal dan guru cenderung memberikan tugas banyak. Maka dari itu, keluarlah isu pendidikan di mana sekolah kembali dibuka pada saat new normal. Istilah new normal ini lebih menitik beratkan kepada perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Menurut Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19, new normal adalah perubahan budaya. Perubahan budaya yang dimaksud adalah perubahan budaya untuk selalu menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan dari new normal ini adalah untuk menjaga masyarakat agar tetap melaksanakan kehidupan yang jauh lebih sehat dan bersih. Setelah pengumuman new normal ini, beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal dan terus melakukan upaya pencegahan virus COVID-19. Salah satu wilayah yang akan menerapkan new normal adalah DKI Jakarta. Dilansir dari sindonews.com, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah pada tanggal 13 Juli. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran baru dimulai tanggal 15 hingga 9 Juli 2020. Sementara itu, hari pertama sekolah masih dipertimbangkan kebijakannya baik dari pusat maupun dari daerah. Begitulah yang diucapkan oleh Nadina dalam rapat virtual Gubernur DKI Jakarta. Hal ini berarti rencana tersebut masih belum pasti akan terlaksana. Untuk saat ini, DKI Jakarta masih menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah kasus positif corona tertinggi. PSBB di Jakarta sendiri masih terus mengalami perpanjangan. Oleh sebab itu, untuk hari pertama sekolah, pemerintah DKI Jakarta belum dapat memastikan kapan terlaksananya. Jikalaupun sekolah sudah kembali berjalan seperti biasa, akan tetapi kita juga harus menaati protokol kesehatan yang sudah ada. Untuk itu, diperlakukan pula protokol kesehatan selama masa new normal di dalam kelas. Protokol pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar dalam ruang kelas pada masa new normal ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 420/Cap.346 Disdik/5/2020. Di mana dalam Kapwal
kelas akan dibuat menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Jumlah dari seluruh siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Waktu sekolah nantinya akan dibagi menjadi 2 shift pagi dan shift siang. Hal itu dikarenakan setiap satu meja hanya boleh diisi oleh satu orang siswa. Lama belajar ataupun durasi belajar akan dikurangi dari yang seharusnya. Selebihnya waktu belajar digunakan untuk belajar di rumah. Sekolah pun juga akan menyediakan hand sanitizer dan disinfektan. Kemudian tempat untuk cuci tangan dan juga sabun akan disediakan di depan kelas. Seluruh warga sekolah juga harus menggunakan masker. Sekolah nantinya akan menyediakan termometer untuk mengecek suhu peserta didik. Seluruh peserta didik dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, seluruh ruangan yang telah digunakan akan disemprot disinfektan untuk mensterilkan. Hal ini dapat terlaksana apabila situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Apabila selama new normal ini ada peningkatan kasus COVID-19, maka kemungkinan pemerintah akan membatalkan rencana tersebut. Strategi pembukaan kembali sekolah seperti biasa merupakan strategi pemerintah agar para siswa tidak lagi kesulitan dalam menerima materi. Saat sekolah melalui online, pastinya banyak siswa yang belum siap. Contohnya, siap dengan medianya, siap dengan sinyal ataupun keadaan di rumahnya, dan siap dengan tugas-tugas. Walaupun demikian, banyak kontra tentang rencana pembukaan kembali sekolah seperti biasa. Hal ini disebabkan karena angka kasus COVID-19 di Indonesia masih belum memadai. Pembukaan sekolah di era new normal ini menuai banyak sekali kontra di masyarakat. Dilansir dari tribunnews.com, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyarankan agar sekolah baru dibuka pada bulan Desember 2020. Alasannya, mengapa IDAI menyarankan hal tersebut? Karena dari total 500 kasus anak yang positif COVID-19, 14 diantaranya meninggal dunia. Lalu, kasus angka kematian virus COVID-19 terus bertambah. Menurut Dr. Yeni, beliau beserta IDAI menilai bahwa belum bisa para siswa untuk masuk sekolah seperti biasa. Solusi sementara yang dianjurkan oleh IDAI adalah kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Selain Kota DKI Jakarta, Kota Tegal juga telah menerapkan kegiatan new normal. Meskipun sudah menjalankan new normal, Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi tidak mau secara gegabah membuka kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka. Ia juga mengatakan apabila ada penanganan khusus, maka akan lebih mudah diterapkan kepada golongan remaja, khususnya yang telah duduk di bangku SMA. Hal ini karena anak-anak SMA sudah memiliki pemikiran yang lebih luas dan juga sudah mandiri. Untuk anak-anak yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP harus lebih berhati-hati dalam mengawasinya, dikarenakan mereka masih suka bermain dan berinteraksi lebih kepada orang lain. Hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan bahwa ada 80% orang tua yang menjadi responden menolak rencana pembukaan kegiatan sekolah seperti biasa. Kesadaran anak-anak untuk menjalankan protokol kesehatan terbilang masih rendah. Untuk itu, para orang tua khawatir jika anak mereka nantinya akan rentan terinfeksi virus COVID-19. Kepala Pusat Kajian PGRI,
Aceh Suryadi menyatakan bahwa para guru siap untuk mengawal protokol kesehatan jika kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas benar-benar dimulai. Selain materi pembelajaran, para guru juga harus membekali dirinya tentang cara menyikapi jika nanti ada seorang siswa yang tiba-tiba pingsan. Para guru harus benar-benar siap fisik dan mental, karena tidak mudah untuk mengawali kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa di tengah pandemi seperti ini. Selain para guru, para orang tua juga harus bersiap ketika kegiatan belajar dan mengajar kembali dilakukan seperti biasa. Hal ini perlu disiapkan adalah masker dan hand sanitizer. Para orang tua juga wajib untuk membekali anaknya sebuah makanan dan minuman dari rumah masing-masing agar bertujuan supaya kebersihan makanan terjamin. Meskipun terdapat pro dan kontra, saya mengharapkan semua keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan segala pertimbangan. Seperti yang kita tahu bahwa penularan virus COVID-19 ini sangatlah cepat. Yang saya khawatirkan jika hal ini terrealisasikan adalah terus meningkatnya kurva penularan COVID-19. Karena pada kenyataannya saat ini Indonesia belum mengalami penurunan kurva. Jika saya tinjau dari pendidikan, kita semua tidak bisa terus-menerus seperti ini, di mana pelajar di Indonesia melakukan daring atau pembelajaran online. Menurut saya, pembelajaran daring ini tidaklah adil. Tidak adil bagi tenaga pendidik maupun peserta didik, dikarenakan tidak semua memiliki kondisi rumah yang sama, terutama pada lokasi rumah dan keadaan sinyal. Tidak semuanya melaksanakan belajar dan pembelajaran di rumah, bahkan ada yang harus keluar desa hanya untuk mendapatkan sinyal. Di masa yang seperti ini, kita juga tidak bisa terus-menerus mengikuti pandemi. Yang saya maksud yaitu tidak mungkin kita bekerja dari rumah terus-menerus. Dilihat dari persyaratan untuk dibuka kembali sekolah, cukup meyakinkan saya bahwa sekolah layak dibuka. Tetapi pemerintah tidak perlu berburu-buru untuk soal ini, yang artinya semua butuh kesiapan yang matang. Maka pemberlakuan pembukaan sekolah di fase new normal ini belum layak, karena bukan hanya pemerintah yang harus siap, melainkan tenaga pendidik dan peserta didik. Pihak sekolah harus siap dan tanggap tentang fasilitas yang tersedia di sekolah dan mengadakan sosialisasi tentang COVID-19. Baik, seperti itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.